observasi nanti. Jadi bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, jadi untuk hari ini kita akan mengadakan observasi dan insya Allah nanti kita adakan observasi. Jadi nanti per saat pembelajaran tanggal berapa itu? Sekitar tanggal berapa nanti pembelajarannya? Insya Allah saya rencana tanggal 6 Maret 2024. Oke, jadi apa tujuan pembelajaran nanti? Yaitu tentunya pelajaran saya yang akan ajarkan yaitu melalui kegiatan menjawab pertanyaan pada cerita Bimo di Pasar, peserta dapat menyebutkan ide pokok yang dibacakan dengan baik. Oke, baik. Jadi nanti kita akan mengadakan observasi dengan apa tujuan pembelajarannya. Jadi nanti kita persiapkan semuanya. Apa nanti yang kita persiapkan medianya? Insya Allah rencana saya akan menyediakan fokus atau LCD, kemudian papan planet untuk menempel huruf ataupun kata dan suku kata. Oke, siap. Jadi nanti saya Bu. Oke, siap. Jadi saya rasa cukup. Nanti kita masuk ke observasi saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bertugas membersihkan kelas hari ini? Ya, saya lihat kelasnya sudah bersih, namun masih perlu lagi ditingkatkan kebersihannya ya. Masih ada debu-debu, jadi harus lagi ditingkatkan kebersihannya. Bagaimana dah? Sudah siap untuk belajar? Iya. Sudah siap, tolong Nur Adifa pimpin temannya untuk baca doa. Suci Ramadhani.
mengganggu teman yang sedang belajar. Nah, yang ketiga yaitu membuat coretan di dinding ataupun di meja. Tidak boleh mencoret-coret di meja ataupun di dinding. Dan yang terakhir yaitu dilarang membolos dan datang tepat waktu ya. Nah, sekarang ini Ibu Tempe ya. Ini Ibu Tempe, mudah-mudahan kalian bisa mematuhi aturan yang Ibu tetapkannya untuk hari ini. Nah, sekarang sebelum kita belajar bagaimana kita menjadi dulu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berharapis. Tepuk beri, Roget, kita sudah menyanyi ya. Bagaimana, sudah semangat? Ya. Nah, hari ini tadi dari rumah ke sekolah biasa yang kita dengar itu kata-kata sehari-hari. Apa yang biasa kita dengar? Apa kira-kira yang biasa kita dengar? Apa? Ayam. Apa lagi? Sayur. Meja. Kalau meja bagaimana tulisannya meja? Meja. Kemudian jadi di sini saya bagi buku dulu ya. Jadi tolong saling saya karena bukunya tidak cukup. Buka halaman 163 ya. 163 halaman 163 kita buka di sini. Halaman 163. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, perhatikan, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan menjawab pertanyaan pada cerita Bimo di pasar. Siswa dapat menyebutkan ide pokok pada teks yang dibacakan dengan baik. Jadi nanti ada teks bacaan yang kita dengarkan, jadi kita simak baik-baik ya. Kita simak. Ya, sebentar, tulis. Ya, dengarkan. Perhatikan gambarnya. Di sini kira-kira suasana di mana
sepeda. Tetapi apa kira-kira kebutuhannya? Kebutuhannya yang harus dipenuhi. Misalnya apa? Misalnya pensilnya, kalau habis pensilnya atau hilang pensilnya, itu yang kita makan ya. Ya, itu namanya Gibran. Nah sekarang perhatikan dulu. Ibu akan membacakan sebuah cerita. Cerita. Mau dengar atau tidak? Nah, kalau mau dengar, perhatikan semua. Itu yang depan kita lihat. Ayah berjualan tahu di pasar. Bimo senang ikut ayah berjualan. Ya, selanjutnya gini. Nah di sini yang berjualan ini adalah siapa? Ayah Bimo. Jadi ayah Bimo berjualan. Berjualan di mana? Berjualan tempe. Berjualan apa kira-kira? Ya, tahu. Berjualan tahu. Nah sekarang banyak sekali barang dijual. Ada sate, di sini ada sate, ada balon, dan ada kue. Ya. Kemudian dan ada mobil truk mainan. Ada mobil truk mainan. Di sini Bimo ingin membeli apa? Truk mainan. Bimo perlu mainan baru. Perhatikan. Namun Bimo ingin sekali. Jadi Bimo ingin beli truk mainan. Kata ayah, mobil mainan Bimo masih dapat digunakan. Kita di atas. Perhatikan, jadi di sini mobilnya Bimo masih bisa digunakan. Selain itu, ada benda lain yang Bimo butuhkan. Di sini, oh iya, Bimo jadi ingat sepatunya Bimo yang hampir kekecilan. Jadi di sini, siapa nama cerita tokoh di depan yang saya bacakan tadi? Siapa namanya? Siapa? Bimo. Apa yang diinginkan anak itu? Ya, mobil truk atau mobil mainan. Ya, jadi dia menabung untuk membeli keinginannya. Jadi keinginannya itu bisa terpenuhi dengan cara menabung. Kalian juga seperti itu ya. Jadi kalau ada keinginan tak besar, bisa menabung. Ya, sebagian kita belanja, sebagian kita tabung atau simpan supaya apa yang kita inginkan bisa kita beli. Disisihkan uang jajannya. Nah sekarang sebelum kita masuk menyebutkan nama-nama benda di pasar, kita menyanyi dulu A, B, C, D ya. 1, 2, 3, mulai. A, B, C, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
Jadi sebuah kata susu. Apa lagi yang biasa dijual di pasar? Roti. Apa lagi? Oke, siapa yang bisa menuliskan kata roti? Ya kasihlah. Ya roti, huruf apa kira-kira dulu? Ya, siapa lagi? R-O? Iya. Roti. Nah sekarang perhatikan. Siapa yang bisa mencari kata roti? Satu-satu. Lalu saya tunjuk. Baru kita maju. Coba Zaira. Maju di sini cari kata roti. Suku kata roti ya. Apa? Mana? Roti. Ya coba kita tempel di depan nah roti. Roti, kemudian cari lagi suku katanya. Nanti itu tempel. Ya. Duduk. Jadi dibaca. Ya, roti. Tepuk tangan untuk saya. Dan sekarang, kalau ini apa bacanya? Roti. Ini kalian bisa. Ini
wabarakatuh. Dan selamat pagi buat kita semua. Bagaimana kabarnya Ibu? Iya. Jadi untuk hari ini kita bertemu kembali setelah kemarin kita sudah melakukan 2 tahap, yaitu pra observasi, dan kemarin kita sudah melakukan observasi di kelasnya Ibu Mardiana, yaitu di kelas 1. Di kemarin itu adapun yang dilakukan Ibu sudah melakukan dengan baik. Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan berusaha untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran berpihak kepada murid, ya sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang, ya seperti itu. Jadi selama Ibu Mardiana kemarin observasi, apa Ibu yang kita sebenarnya mau capai dalam kegiatan tersebut? Tujuannya Siswa mampu mengenal huruf dan suku kata menjadi satu kata. Jadi selama kemarin pembelajaran, hal apa Ibu yang Ibu dapatkan, yang alami di dalamnya, ya termasuk semacam apa kendala-kendala untuk menerapkan ini kurikulum Merdeka yang pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin dari segi pengelompokan siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan, yaitu berdiferensiasi siswa yang kurang dan sedang dan tingkat tinggi. Jadi mungkin dari pengaturan siswa, jadi itu yang dianggap sulit untuk diatur siswanya, yang mana tingkat kemampuannya tinggi, kurang, ataupun yang sedang. Oh gitu Bu ya. Jadi itu sulit untuk pengaturan kelompoknya. Iya. Tapi kemarin saya lihat itu Ibu sudah berusaha semaksimal untuk melakukan pengelompokan, itu sangat baik. Jadi untuk itu Tuan Ibu tadi sudah bilang bahwa dengan susah itu tentang pengelompokan. Jadi untuk bagaimana caranya mengantisipasi bahwa kedepannya itu bisa kita lakukan sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin langsung dibagikan berdasarkan kelompoknya. Saya tulis dulu seperti misalnya kemampuan yang tinggi dengan kurang, langsung saya tuliskan memang supaya tidak pusing nanti siswanya. Iya. Seperti itu. Jadi begitu ya rencananya untuk ke depannya. Jadi selain dari itu, hal-hal apa lagi yang Ibu masih rasakan atau kendala dalam pembelajaran? Mungkin kemarin siswa terlalu antusias belajarnya, apalagi saya perlihatkan benda konkretnya, semua ingin maju langsung untuk menuliskan atau menempel huruf berdasarkan dari benda yang saya perlihatkan. Jadi siswa, saya merasa siswa semua antusias sehingga saya sulit untuk bagaimana caranya supaya dia bisa tenang kembali ke tempat duduknya, kan siswa semua aktif. Itu Ibu sangat bagus yang kita itu anak-anak semuanya mau maju, mau berusaha untuk melakukan. Itu sebenarnya itu sudah masuk ke pembelajaran itu memang dilibatkan murid. Itu termasuk pembelajaran berpihak kepada murid. Jangan kita bahwa untuk membatasi untuk gerak anak seperti itu. Selain dari itu Ibu, hal apa lagi yang kita alami kemarin di saat pembelajaran?
dan kemarin juga yang seperti itu saya sudah melihat juga yang kemarin itu sangat bagus bahwa menerapkan apa namanya itu apa namanya itu kesepakatan kelasnya itu saya kemarin bahwa itu sudah mengingatkan kesepakatan seperti ini kesepakatan untuk di dalam pembelajaran. Jadi itu tadi Ibu ya yang akan itu sangat bagus yang kita laksanakan dan untuk kedepannya mungkin Ibu laksanakan seperti itu ya, semacam pembelajaran berdiferensiasi, pengelompokan tidak harus kita mengelompokkan bahwa harus yang ilmunya di atas kelompok semuanya, yang berikutnya yang pengetahuan di bawah kelompok semuanya. Jadi tidak harus seperti itu. Jadi seperti itu ya, harus tidak menutup kemungkinan yang satu kelompok dengan ini lagi, yang ini satu kelompok dengan ini lagi, seperti itu. Dengan tadi itu sangat bagus kita menggunakan media langsung dengan buahnya, ya langsung dengan buahnya, langsung dengan benda konkretnya bahwa ini apa namanya. Begitulah di pembelajaran di sekolah harus